والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم على آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Ini manaqib Siti Khadijah adalah pemberian dari Nabi dan limpahan rahmat dari Tuhan. Dengan sebabnya lah menggoreskan oleh pena tentang kemuliaan dan keistimewaan istri Rasulullah Sayyidil Mursalin dan perilaku akhlak beliau yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari akhlak seorang manusia yang sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Qusay. Sedangkan ibu beliau adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Siti Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah telah menjagakan Khadijah dari perbuatan keji orang-orang jahiliyah. Maka Allah melindungi kehormatan ini seorang pemimpin wanita yang suci dan menjaganya dari tiap-tiap penyakit dan bala musibah dengan pemeliharaan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu beliau digelar dengan As-Sayyidatit Tahirah, artinya pemimpin kaum wanita yang suci. Alangkah agungnya pemberian yang sangat besar ini sehingga beliau terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dilahirkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Beliau tumbuh besar di dalam rumah tangga yang suci dan damai, di atas perilaku yang terpuji dan akhlak budi pekerti yang sangat baik, sehingga Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna kebagusannya dan akalnya, kecantikannya dan kelebihannya, bijaksana dalam menghadapi seluruh permasalahannya, bagus aturan dan tindakannya dalam semua urusannya, mempunyai firasat yang kuat, cita-cita dan semangat yang tinggi, pemikiran yang tajam dan pengenalan yang cermat. Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada Siti Khadijah kekayaan harta yang banyak, punya banyak pelayan dan keluarga, serta punya karyawan yang mengurusi harta beliau dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka dengan upahan yang setimpal, sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Maka Siti Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal dan menjadi pohon kepribadian yang tinggi dan mulia, baik secara perorangan atau secara umum. Allahumma anshur nafahatir ridwan 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladayha. Allahumma salli ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sungguh Allah telah memberikan kepada permata yang dijaga dan dipelihara dan mutiara yang tersimpan ini, yakni Siti Khadijah, dengan segala keistimewaan yang tak terhingga dan perilaku yang terpuji. Maka setengah daripada keistimewaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yaitu beliau adalah seorang wanita yang telah meminta kepada Rasulullah dan mengajaknya untuk melaksanakan pernikahan. Beliaulah perempuan yang pertama dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang telah menghabiskan sisa umurnya bersama Rasulullah
dan Nabi tidak menikah dengan perempuan lain sampai Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah telah mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 24 tahun dengan penuh kebaikan, menemaninya dengan penuh perhatian, mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan, dan mempergaulinya dengan penuh kecintaan. Di antara keistimewaan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha yaitu beliau adalah orang yang pertama beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan wanita ataupun laki-laki. Maka beliau meyakini, membenarkan dan membantu Rasulullah serta mendukung perjuangannya. Allah telah meringankan beban yang berat dari Rasulullah dengan sebab berimannya Siti Khadijah, dan telah melapangkan Rasulullah dari setiap kelelahan, kesusahan dan kesedihan. Adalah Rasulullah apabila mendengar dari orang-orang kafir akan kata-kata yang mendustakan, mengingkarkan dan menentang beliau, maka beliau kembali kepada Siti Khadijah yang selalu mendatangkan ketenangan pada jiwanya dan senantiasa menghibur hatinya dan mencurahkan rasa kasih sayang kepadanya, dan memberikan kabar gembira kepadanya dengan sesuatu yang akan ia lihat dan memberikan semangat kepadanya serta mendorongnya dengan setiap tujuan yang baik. Di antara keistimewaan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha yaitu bahwasanya beliau adalah wanita yang paling utama, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisaiha Maryamu wa khairu nisaiha Khadijah. Di antara keistimewaan beliau yaitu bahwasanya semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihasilkan dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim, maka dari Mariatul Qibtiyah, seorang jariyah hadiah dari Raja Muqawqis Mesir dan Iskandariah kepada Rasulullah. Siti Khadijah Al-Kubra telah melahirkan 6 orang keturunan. Pertama Al-Qasim, anak sulung Nabi. Dengan sebabnya lah Nabi digelar dengan Abul Qasim. Kedua Abdullah yang digelar dengan At-Tahir dan At-Tayyib. Ketiga Zainab. Keempat Ruqayyah. Kelima Ummu Kulthum. Dan keenam Fatimatul Gharra yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, istri Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. As-Sayyidah Fatimatu Zahra dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah 5 tahun, yaitu 5 tahun sebelum kenabian. Dan ada riwayat lain mengatakan 1 tahun sebelum kenabian, dan ada lagi riwayat selain itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 35 tahun. Fatimatu Zahra adalah anak paling bungsu dan Rasulullah sangat mencintainya. Tersebut di dalam hadis marfu', innama summiyat Fatimatu Fatimata li'anna Allah fatamaha wa muhibbiha 'anil nar. Artinya bahwasanya dinamakan Fatimah itu dengan Fatimah karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencegah akan dia dan orang-orang yang mencintainya dari api neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah berkata kepada Siti Fatimah, "Innallaha ghairu mu'adzibika wala ahadin min waladiki." Bahwasanya Allah tidak menyiksa akan engkau dan akan anak cucu engkau. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, "Inna Fatimata ahsanat farjaha faharramaha Allah wa dzurriyyataha 'alan nar." Artinya bahwasanya Fatimah telah menjaga kemaluannya, maka Allah mengharamkan akan dia dan zuriatnya dari api neraka. As-Sayyidatu Fatimatu Zahra kawin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma pada bulan Ramadan tahun kedua dari hijrah Nabi. Ketika itu umur Sayyidina Ali 21 tahun 5 bulan dan umur Siti Fatimah 15 tahun 5 bulan. Menurut riwayat yang mengatakan Siti Fatimah itu lahir setahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi.
Sayyidina Ali tidak menikah dengan wanita lain hingga Fatimah wafat. As-Sayyidah Fatimatu Zahra wafat pada malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun, dan dalam riwayat lain usia 30 tahun bulan Qamariyah, dan dikuburkan di Baqi pada waktu malam, dan yang mengimami mensalatkan jenazahnya adalah Sayyidina Ali, dan ada yang mengatakan Sayyidina Abbas, dan yang turun ke dalam kuburnya yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Dan Siti Fatimah ini wafat sesudah wafatnya Rasulullah 6 bulan. Diriwayatkan bahwasanya sesudah wafat Siti Fatimah, Sayyidina Ali menziarahi kuburnya pada tiap-tiap hari. Siti Fatimah melahirkan 6 orang anak. Pertama Sayyidina Al-Hasan, kedua Muhassin, pertama Sayyidina Hasan, kedua Sayyidina Al-Husain, ketiga Muhassin, keempat Ummu Kulsum, kelima Zainab, dan keenam Ruqayyah radhiyallahu anhum. Setengah daripada keistimewaan Siti Khadijah Al-Kubra yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah untuk selama-lamanya, dan Nabi selalu menjaga keluarganya. Semasa hidupnya Rasulullah selalu mengirim hadiah-hadiah untuk keluarga Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka setiap Nabi membagi-bagi rezeki kepada para sahabatnya. Sungguh Rasulullah pernah menyembelih kambing sendiri, kemudian memotong-motongnya, lalu beliau mengkhususkan untuk keluarga Khadijah, untuk kawan-kawan Khadijah dan kerabat-kerabatnya Khadijah. Maka apabila Siti Aisyah merasa cemburu dan kurang begitu rela di dalam hatinya, seraya Rasulullah berkata, "Laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha." Sungguh aku dikurniai cintanya, maka aku mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Di antara keistimewaan Siti Khadijah bahwasanya Rasulullah sering sekali menyebut nama Khadijah dan menceritakan kebaikan-kebaikannya serta memujinya dengan sebaik-baik pujian dan memintakan ampun kepada Allah untuk Khadijah. Dan Rasulullah sering mendoakannya dan selalu menceritakan tentang kemuliaan, keutamaan dan kesempurnaan Khadijah. Dan Rasulullah menceritakannya dengan panjang lebar tanpa bosan-bosannya. Maka apabila Siti Aisyah mendengar Rasulullah sedang menceritakan tentang Siti Khadijah, maka ia betul-betul merasa sangat cemburu. Lalu Aisyah mengatakan Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang merah kedua pipinya, yang telah menjadi nenek tua. Sungguh Allah telah menggantikan untukmu akan yang lebih baik daripadanya, seorang gadis yang masih belia. Maka seketika itu Rasulullah marah dengan ucapannya dan membantahnya atas perbuatannya itu. Seraya Rasulullah berkata, Allah tidak menggantikan untuk diriku akan yang lebih baik daripada Khadijah. Ia telah beriman kepadaku pada saat manusia kafir kepadaku. Dia telah membenarkan aku pada saat orang-orang mendustakanku. Ia telah melindungiku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dan ia memberi keturunan kepadaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Setengah daripada keistimewaan Siti Khadijah Al-Kubra bahwa Allah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, ini Khadijah telah datang kepada engkau dengan membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikan ucapan salam dari Tuhannya dan dari aku." Maka manakala Nabi menyampaikan kepadanya, berkatalah Khadijah, "Allah yang bernama salam, dan daripadanya salam, dan atas Jibril juga salam." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antara keistimewaan Siti Khadijatul Kubra yaitu bahwa Siti Khadijah selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam suka maupun dalam duka.
dan tidak rela ia meninggalkan Nabi ketika musuh memboikot akan Nabi di lereng gunung. Maka keluarlah Siti Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan mewah, dan masuklah beliau beserta Nabi SAW ke lereng gunung. Dan beliau tidak peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun lebih. Karena cintanya mengikuti Nabi Muhammad SAW yang memimpin semua Nabi dan Rasul. Meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dengan menjalani kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya. Walhasil bahwa keistimewaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra tidak dapat dihitung dan manaqib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata pada diri Sayyidatuna Khadijah, beliau orang yang selalu disanjung-sanjung Rasulullah dan dipuji-pujinya di hadapan para sahabat. Dan Rasulullah selalu mengunggulkan kepribadian Sayyidatuna Khadijah dari istri-istri Nabi yang lain. Dan Rasulullah senantiasa menyebut keistimewaan dan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah. Dan Rasulullah bersyukur bagi Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah menurut pendapat yang paling sahih. Ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum hijrah dan ada lagi pendapat yang mengatakan 7 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu Rasulullah tidak mensalatkan jenazahnya dikarenakan salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya meratakan tanah di atasnya dan memperbagusinya. Itu adalah keistimewaan bagi diri Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat wafatnya Sayyidatuna Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di pekuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hajun di kota Makkah Al-Mukarramah. Allahumma anshur nafahatir ridwan 'alaiha wa middana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha walhamdulillahi rabbil alamin.